Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Adil Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai diri kita semua, amin ya Allah, amin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Mang Aki berkesempatan untuk berbagi informasi seputar pelaksanaan SBMPTN. Dan pada pertemuan kali ini Mang Aki akan membahas soal SBMPTN untuk TPS, tes potensial skolastik, karena sebagaimana yang sudah diamanatkan di SELP MPT ya, lembaga masuk tinggi perguruan negeri ya, bahwa soal yang muncul di SBMPTN tahun ini adalah soal TPS, tes potensial skolastik, di mana TPS ini terdiri dari 4 subtes. Salah satunya adalah mengenai pengetahuan kuantitatif, dan untuk pengetahuan kuantitatif itu diantaranya banyak sekali materi yang akan muncul nanti kawan-kawan ya. Salah satunya adalah peluang. Jadi pada pertemuan kali ini Mak Aki akan membahas materi peluang, yang mana materi sudah kita pernah pelajari waktu kita masih duduk di SMP maupun SMA itu ya. Jadi kita sekarang mengingatkan saja. Baik, untuk membuat sesuatu kita langsung aja ketik kopi gitu ya. Nih, di sini sudah disediakan sebuah masalah. Namun apapun masalahnya, minumnya teh botol sosro gitu ya. Ada kok? Nggak ada ya, yang ada juga soal. Jadi pertama apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama kita harus hadapi dulu dia dengan senyuman ya. Semaya pes solution. Nah, biar apa? Dia betul, biar ada inspirasi gitu ya. Nih sebuah dadu, jadi ceritanya ada dadu nih, dilambungkan sebanyak 1 kali. Jadi dilambungkan sebanyak 1 kali. Pertanyaan adalah peluang muncul mata dadu bilangan genap adalah bla bla bla. Nah, perlu kita ketahui kawan-kawan bahwa rumus peluang itu peluang dinotasikan dengan P ya, peluang PA gitu ya. Bukan PD habis tapi ya, bukan, PA-nya peluang kejadian A gitu ya. Di sini yang kejadian yang diharapkannya kan A itu yang diharapkan. Di sini kan yang diharapkannya adalah mata dadu bilangan genap gitu. Maka rumusnya itu adalah sama dengan N banyaknya kejadian yang diharapkan, yaitu A per banyaknya seluruh kejadian. Nah, pertama kita tahu kan banyaknya seluruh kejadian itu bahwa mata dadu kalau dilambungkan sebanyak 1 kali, nah pasti yang keluar itu nggak bakal jauh dari mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasti itu. Jadi yang keluar itu pasti nggak mungkin akan ada 7. Nah, kecuali kalau kita bikin sendiri dadunya gitu ya, mau iseng baru itu. Tapi kalau misalkan yang kita ketahui itu yang biasa, jumlah mata dadu itu ada 6 gitu, mulai dari mata dadu 1, 2, 3 sampai 6, berarti nanti jumlahnya itu ada berapa? Ada 6. Nah, tinggal kita mencari NA, banyaknya kejadian yang diharapkan. Nah, kita kan mengharapkan bilangan dadu itu yang muncul genap, berarti yang muncul dari sini yang genap mana saja? Ya betul, 2, terus 4 dan 6. Oh, berarti semuanya ada berapa tuh? 3 kan ya. Lalu maka dari sini kita akan punya apa? Punya nilai peluangnya. Peluangnya itu berarti NA per NS, banyaknya kejadian A dibagi banyaknya seluruh kejadian. NA ini kan itu sudah punya nih, banyak kejadian yang diharapkan kan ada 3, bilangan genap yang muncul itu ada 2, 4, 6. Dibagi dengan banyak seluruh kejadian 6. Berarti sama aja dengan 1/2. Oh, berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat itu adalah yang A gitu ya. Begitu, understand ya. Oke kawan-kawan, sekedar perlu kita ketahui saja bahwa nih peluang itu PA itu, nah peluang itu nilainya itu adalah lebih dari atau sama dengan 0, dan dia paling besar itu kurang dari atau sama dengan 1. Jadi nanti nilai peluang itu paling kecil dia 0, nanti nggak mungkin negatif. Paling kecil itu 0 dan paling besar nilai peluang itu adalah 1 gitu. Ketika suatu peluang itu nilainya 1, maka ini bisa dikatakan bahwa kejadian itu adalah suatu hal yang pasti terjadi nih, pasti terjadi. Jadi kalau peluang itu nilainya 1, maka dia ada peluang yang atau kejadian yang pasti terjadi gitu. Ketika dia nilainya 0, maka sudah dikatakan bahwa dia itu adalah suatu kejadian yang mustahil terjadi, impossible ya. Dia itu suatu hal yang mustahil terjadi. Contoh gini, contoh suatu hal yang pasti terjadi, contoh peluang saya berwajah tampan gitu. Itu pasti kan ya, aduh maunya gitu ya, peluang saya berwajah tampan, peluang saya berwajah tampan. Nah gimana nih, pasti atau impossible nih? Awal jawab impossible ya. Nah kalau yang kayak begini, tampan gitu ya, ini tidak bisa kita katakan bahwa nilainya 0, suatu yang mustahil ataupun pasti terjadi. Enggak ya, ini mah karena tampan itu kan relatif. Nah, kalau menurut saya pasti tampan kan, tapi menurut kawan-kawan belum tentu. Jadi ini nilainya itu ada di rentang 0 sampai 1 gitu ya. Ini tidak bisa diprediksi. Jadi contoh yang pasti terjadi itu adalah semua makhluk hidup MH ya, semua makhluk hidup pasti mati.
Nah, ini pasti terjadi nih. Berarti ini nilainya 1. Peluang semua makhluk hidup pasti mati itu nilainya 1. Itu contoh suatu hal kejadian yang atau kejadian gitu maksudnya yang pasti terjadi. Nah, contoh kejadian yang mustahil terjadi. Contoh misalkan peluang manusia misalkan hidup abadi. Nah, manusia hidup abadi. Ini ada suatu kejadian yang mustahil terjadi, maka kalau mustahil nilainya 0. Itu. Jadi sebetulnya untuk kasus soal yang ini nomor 1, dengan kita melihat di option sebetulnya tanpa harus mengerjakan, lihat sama kita optionnya. Ini kan setengah, itu kan setengah kurang dari 1. 2 itu kan lebih dari 1. 2,5 apalagi 3 apalagi 3,5 juga apalagi. Oh, berarti dari segi 2 tanpa kita menghitung sudah bisa kita prediksi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Kenapa? Karena ini lebih dari 1 lebih dari 1 gitu. Ya, begitu. Ya, understand? Understand? Ingat, ini statistik mantap. Kalau mantap, next number berikutnya, number 2. Sebuah dadu dilambungkan sebanyak 1 kali, masih 1 dadu. Peluang muncul mata dadu lebih dari 4 adalah berarti pertama kita hadapi dulu dia dengan senyuman. Smile plus solution. Biar apa? Iya betul, dia ada inspirasi. Kita tahu rumus PA. Iya, PA habis dia sama aja dengan NA per NS. Nah, kejadian yang diharapkan apa sih? Mata dadu lebih dari 4. Berarti lebih dari 4 masuk nggak? Enggak kan, berarti 5 dan 6 kan, ada 2 ya, berarti ada 2, berarti 2. Nah, berarti NS itu kan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan banyak seluruh kejadian, jadi pas kita lempar dadunya, kalau kita lambungkan sebanyak 1 kali, pasti yang muncul angkanya itu yang gini. Kalau nggak 1 dia 2, kalau nggak 2 dia 3, kalau nggak 3 4, kalau 4 5, dan 6 gitu. Oh, berarti ada 6. Berarti tinggal dibagi aja PA. Nah, PA habis, itu sama dengan 2/6 alias, iya betul, 1/3. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Itu. Kalau di sini kita tidak bisa prediksi kayak nomor 1 persen ya. Kenapa? Karena semuanya nilainya kurang dari 1. Nah, jadi kita terpaksa harus ngitung kayak gini gitu ya. Begitu Ansen? Animation? Steady. Mantap. Kalau mantap, next number 3. Number 3 ini number yang terakhir nih. Ini masih soal kasus peluang tapi masih sifatnya pemanasan gitu ya. Belum seberapa ini, masih pemanasan nih. Biar kita nggak kejang-kejang gitu kan. Kalau langsung ke yang agak sulit nanti bahaya tuh kan. Bisa rontok rambut kita gitu ya. Oke, next nih. Pertama, ya udah kita hadapi dulu dia dengan senyuman. Smile plus solution gitu nih. Tetap untuk mencari peluang itu PA rumusnya, PA per NA per NS. Banyak kejadian yang diharapkan apa? Sebuah dadu dilambungkan sebanyak 1 kali. Oke, peluang muncul mata dadu 7 adalah 7 ada nggak? Nggak ada. No, kan yang ada juga 1 sampai 6. NS-nya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oh, berarti ya ini mah PA-nya nih 0 dibagi 6 alias 0. Oh, kalau 0 tadi gimana? Iya betul, suatu hal yang mustahil terjadi atau impossible. Kalau dia impossible nih berarti ini ya mustahil terjadi. Ini contoh kasus soal yang mustahil terjadi. Mustahil, kecuali kalau kita bikin dadunya sendiri. Tadi ada mata dadu 7 gitu, baru nih ketemu jawabannya. Tapi kan nggak bisa itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang 0. Begitu kawan-kawan ya. Ansen, inap, ini sedih mantap. Oke kawan-kawan, barangkali ini saja dulu yang bisa diberikan episode ini oleh Maki. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua, terutama saat mempersiapkan diri untuk menghadapi tes SBMPTN yang akan kita hadapi selama beberapa bulan ke depan. Jadi kita gunakan waktu yang tersisa ini, waktu yang singkat ini untuk memperbanyak latihan, memperbanyak membaca, cari referensi dari kawan-kawan kita yang sudah pernah mengikuti tes SBMPTN tahun lalu. Apa saja materi yang pernah muncul agar nanti kita bisa memprediksi nanti soal mana saja yang akan muncul di tahun ini. Mengingat tahun ini hanya terdiri dari 1 jenis soal saja, yaitu TPS, tes potensial skolastik. Kalau tahun lalu kan dikombinasikan dengan TKA ya, tes kemampuan akademik. Kalau sekarang hanya TPS saja. Dimana TPS ini terdiri dari 4 subtes, sudah Aki buatkan videonya beberapa waktu yang lalu. Dan untuk pada pertemuan kali ini adalah mengenai subtes pengetahuan kuantitatif. Dan Mang Aki juga sering berbagi terkait dengan subtes pemahaman bacaan maupun penalaran umumnya, dan juga nanti akan lebih lanjut dengan soal-soal yang lebih hot lagi. Ataupun nanti kalau misalkan kawan-kawan memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kalau ada waktu yang memungkinkan nanti Mang Aki akan jawab satu persatu gitu.
Pokoknya siapkan diri kita sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Ingat, di samping memaksimalkan usaha, kita pun harus memaksimalkan doa. Jadi di samping rajin dan rutin kita belajar, kita pun harus rajin dan rutin juga untuk memperbanyak doa, karena di doa ini ada yang maha menentukan, dialah Allah SWT. Jadi kalau semuanya kita sudah serahkan kepada Allah SWT, maka insya Allah hasilnya pun yang terbaik untuk kita semua. Pokoknya kejar doanya di sepertiga malam, kemudian di waktu tahajud, kemudian minta doa orang tua, doa semuanya, minta biar nanti kita dimudahkan segala urusannya. Dan kita juga berdoa kepada Allah SWT, semoga bencana non alam yang sedang melanda negara kita tercinta ini, Indonesia, yaitu wabah COVID-19 ini, agar segera lenyap dari alam semesta ini, agar segera pergi sebagaimana dia pergi meninggalkan kita, gitu kawan-kawan ya. Pokoknya kita berdoa semoga kita dijauhkan dari wabah tersebut, dan saudara-saudara kita yang sudah terjangkit agar diberikan kemudahan untuk sembuh, disembuhkan kembali seperti biasa, dan virus ini segera lenyap dari alam semesta ini, khususnya dari negara tercinta kita, Indonesia ini. Amin ya Allah, amin. Okay, because things are I think what is the causing or I take for all of our blessing, please say alhamdulillah together, alhamdulillah, amin. Thank you for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.